Konten gaming sudah menjadi sebuah konten yang gak ada habisnya. Selain peminatnya yang sangat-sangat banyak yang berpotensial mendapatkan total ratusan juta views, kreator gaming sudah menjadi dream job untuk semua anak bahkan sampai remaja di era sekarang. Karena kapan lagi model main game bisa menghasilkan pendapatan yang lumayan banget lewat konten video. Ambillah contoh seperti Miaok yang memiliki potensial menghasilkan puluhan juta rupiah, atau Winda Basudara yang bisa berpotensi menghasilkan ratusan juta rupiah. Tapi dibalik nikmatnya menjadi kreator gaming, mencapai posisi itu sangatlah tidak mudah. Bahkan gue jamin dari semua orang yang ingin menjadi kreator gaming, 90% pasti gagal. Loh, kok bisa? Makanya gue bahas yang santai aja. Rekam main upload, rekam main upload, dan rekam main upload. Begitulah umumnya siklus yang dilakukan oleh para konten kreator gaming. Terdengar sangat nikmat dan mudah karena memang nyatanya seperti itu. Terbukti dari banyaknya contoh figur-figur yang berhasil membuktikan sendiri dengan konten yang kesannya mudah ini bisa membuat kehidupan mereka berubah. Karena sedari dulu sampai sekarang, audiens dari konten gaming itu nggak pernah punah, selalu konsisten berada di potensial tertingginya di setiap era. Alasan audiens ini pun juga sangat beragam karena nggak cuma karena faktor hiburan doang. Ada yang ingin belajar pola gameplay yang dilakukan si kreator, ada juga yang penasaran dengan jalur cerita game yang sedang dimainkan oleh kreator, dan alasan-alasan beragam lainnya. Konten gaming sendiri adalah tipikal konten yang menjual gameplay dari game yang dimainkannya, entah dalam konteks profesional ataupun dalam konteks hiburan. Dari pembawaannya pun juga cukup luas. Kalian bisa menjadi seorang kreator gaming yang memiliki personal branding yang kuat dengan menunjukkan yang namanya facecam agar orang tahu reaksi-reaksi kalian ketika sedang bermain. Atau kalian juga bisa menjadi kreator gaming yang unik dan punya ciri khas tersendiri tanpa menggunakan facecam sama sekali, tetapi bisa menambah effort yang lebih banyak pada editing ataupun pembawaan. Hingga bisa disimpulkan betapa nikmatnya alur ketika menjadi seorang konten kreator gaming karena mudahnya produksi dari kontennya. Tapi kita sudah selesai dengan hal yang manis-manisnya, karena nyatanya semua kenikmatan tadi sudah didapatkan kalau kalian berhasil. Dimana seperti cerita-cerita orang sukses pada umumnya, kenikmatan dalam kesuksesan itu hanya akan dirasakan ketika kesuksesan tersebut sudah diperjuangkan dengan keras. Nyatanya semua kemudahan dalam konten gaming itu terjadi di era internet yang dulu, karena masih sedikitnya kreator yang masuk ke ranah konten gaming ini. Seperti yang gue bilang, audiens atau dalam bahasa bisnisnya permintaan pasar dari konsep gaming ini tidak akan pernah punah, dikarenakan pada saat itu hanya orang-orang yang memiliki tekad yang cukup gila yang bisa konsisten dengan konten gamingnya. Sehingga wajar aja kalau dulu konten gaming bisa sangat mudah untuk sukses. Yang akhirnya kita harusnya sudah sadar kalau di era sekarang, dimana dengan banyaknya figur konten kreator gaming yang menjadi sosok yang sukses ini, kalian bisa bayangkan aja betapa banyaknya anak-anak, remaja, bahkan dewasa sekalipun ingin menjadi seorang konten kreator gaming. Terhitung sudah ada jutaan bahkan puluhan juta orang. Dan dari sinilah mengapa gue bilang kalau 90% dari kalian yang ingin menjadi kreator gaming itu gagal. Di balik indahnya menjadi seorang konten kreator gaming, nyatanya mau itu kreator gaming yang sudah besar ataupun masih memulai, semuanya sama-sama keras. Tapi bedanya kreator gaming yang sudah memiliki nama tentu tidak akan berat-berat banget, karena sudah memiliki audiens dan komunitas yang cukup besar juga. Jadi kita mulai dari problematika umum dari kreator gaming itu sendiri, yang mana mau itu kreator besar ataupun kecil, yakni problem stres dan lelah, yang sudah menjadi hal yang sangat-sangat sering terjadi. Memang iya, gaming itu tujuannya adalah untuk seru-seruan, tapi di sini gue bahas konten gaming yang berdasarkan konteks bisnis, karena tujuan kreator gaming apalagi selain kesuksesan. Tapi sayangnya terkadang banyak konten kreator gaming yang terpaksa bermain game yang tidak mereka suka, entah karena gameplay yang bukan tipenya ataupun faktor genre gamenya. Ya memang semua orang pasti punya selera gamingnya masing-masing. Tapi gue mau nanya sama lo, Winda.
lo kan bikin konten main game. Oh, Lo hobinya main game. ya. Apakah Nah, gue tahu nih arahnya kemana. itu jadi mengurangi kesenangan lo untuk bermain? Pertanyaan bagus. Karena kan lo jadi nggak menikmati buat diri lo sendiri lagi. Lo jadi kayak membuat itu sebuah hiburan buat orang gitu. Betul banget. Padahal kan dulu kan kita kalau main game kita diem, kita fokus. Diem aja udah. Gimana? Ini pertanyaan kan? Iya. Ya betul itu. Iya. Iya. Benar. Jadi lo merasa bahwa main game untuk ditonton orang mengurangi kesenangan dalam bermain ya? Bahkan udah seperti tidak bermain game, seperti Kerja. pekerjaan. Tapi Yang kan jadi agak nggak seru, ironi ya, Indah. agak ironi ya. Tapi kan jadi nggak seru. Tapi masalahnya, semua itu harus ditampar oleh realita di mana audiens yang jumlahnya jutaan ini hanya menginginkan game-game tertentu aja. Taruhlah seperti game-game mobile yang lagi tren atau game-game trendy lainnya. Mungkin sang kreator gaming bisa saja idealis dengan kekeh untuk memainkan game favoritnya saja agar dia tidak stres. Tapi realita menamparnya lagi dengan konten-konten gamingnya yang malah sepi views. Karena pada dasarnya game favoritnya itu bukanlah konten game yang diinginkan oleh para audiens. Dan korban dari permasalahan umum ini juga sudah banyak. Bukan hanya dari kreator kecil, tapi dari kreator besar juga. Kalian pikir sudah berapa banyak channel-channel gaming besar yang sekarang sudah sepi, menghilang, downfall, dijual, ataupun sudah nggak aktif lagi? Itulah bukti mau apapun konten kalian, mau itu konten gaming yang mudah sekalipun, adaptasi dengan apa yang diinginkan pasar atau audiens tetap diperlukan meskipun kalian tidak suka. Dan tadi itu channel besar yang mungkin sudah sempat merasakan kesuksesan hasil dari konten gaming yang ia buat. Bagaimana dengan kreator-kreator yang baru saja memulai? Mungkin kalian memang tidak seidealis para kreator besar, tapi perlu diingat, saingan kalian itu banyak, bukan ratusan atau ribuan, tapi jutaan bahkan puluhan juta orang juga memikirkan untuk membuat channel gaming karena ya seru dan berpotensi menghasilkan pendapatan besar. Ibarat dari meme Buzz Lightyear yang ini yang menyimpulkan kalian itu nggak sendirian, tapi ada jutaan orang yang memikirkan hal yang sama. Sehingga bagi kalian yang baru saja memulai konten gaming, stres dan beban kalian ya tentu saja ditambah lagi. Selain harus mengikuti tren dari konten-konten game yang sedang laku di pasaran, kalian juga harus memikirkan bagaimana para audiens mau untuk menginvestasikan views ke konten gaming kalian. Karena di sisi lain ada jutaan konten kreator gaming yang formula video dan gameplaynya juga sama seperti kalian. Karena mereka juga mau nggak mau harus mengikuti tren konten gaming yang ada juga. Untuk itu, kalimat 90% pasti gagal inilah yang gue berikan pada kalian yang pada akhirnya malah idealis dan tidak punya jiwa kompetensi lagi untuk berinovasi dalam membuat konten gaming. Karena besarnya beban yang dibawa, entah karena harus mainkan game yang sedang tren yang bisa aja kalian gak suka, atau karena besarnya kompetisi di ranah konten gaming karena banyaknya kreator-kreator pesaing. Apalagi di zaman sekarang, orang-orang pasti inginnya bisa membuat channel gaming yang cukup besar dalam waktu yang singkat. Dan pada akhirnya hanya 10% oranglah yang akhirnya bisa beradaptasi dan konsisten dengan konten gamingnya. Dan tentu dengan inovasi yang akhirnya dia memiliki niche kontennya sendiri. Jadi apakah kalian siap menjadi kreator gaming? Apakah kalian siap bersaing dengan puluhan juta channel atau akun yang memiliki konten gaming lainnya? Silahkan komen. Terima kasih telah nonton video ini. Gimana? Apakah kalian juga merasakan apa yang gue bahas di video? Silahkan komen aja. Pada akhirnya semua konten kreator mau itu vlog, edukasi, dan gaming semuanya sama-sama memiliki tekanan dan bebannya masing-masing. Konten gaming yang kesannya gampangan aja ternyata sekarang juga susah. Karena selain dari production yang sudah meningkat karena standar audiens di zaman sekarang yang sudah tinggi, kompetisi yang sangat-sangat berat juga sudah menjadi beban tersendiri. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.